Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan buku bestseller telah terjual lebih dari 5 juta kopi di seluruh dunia. Buku ini berjudul Seni Beres-Beres, dan Metode Merapikan ala Jepang, karya Marie Kondo. Buku ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama. Kenapa kita tidak bisa menjaga kerapian rumah? Subbab pertama. Anda tidak bisa berbenah jika tidak pernah mempelajari caranya. Ketika memberitahu orang-orang bahwa profesi terperangah, masa pekerjaan seperti itu bisa menghasilkan uang? Adalah pertanyaan pertama mereka. Komentar tersebut hampir selalu diikuti oleh pertanyaan, masa orang perlu diajarin berbenah? Memang betul bahwa beragam instruktur dan kursus menawarkan segala macam pelajaran, mulai dari memasak dan cara mengenakan kimono hingga yoga dan meditasi. Tetapi bisa dipastikan bahwa Anda tidak akan menemukan kursus berbenah. Menurut asumsi umum, sekan keterampilan yang dapat kita kuasai sendiri. Keterampilan memasak dan resep diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga, dari nenek ke ibu ke anak perempuan. Tetapi kita tidak pernah mendengar ada keluarga yang mewariskan rahasia berbenah secara turun-temurun. Bahkan dalam keluarga yang tinggal seatap. Ingat-ingat kembali masa kecil Anda. Saya yakin kebanyakan dari kita pernah dimarahi karena tidak merapikan kamar. Tetapi berapa banyak orang tuanya secara khusus mengajarkan cara berbenah sebagai bagian dari pendidikan untuk anak. Orang tua menuntut kita agar membereskan kamar, tetapi mereka sendiri juga tidak pernah mengajari berbenah. Ketika menyangkut berbenah, perkara beres-beres, kita semua belajar sendiri. Bukan saja tidak diajarkan di rumah, berbenah juga tidak diajarkan di sekolah. Dalam pelajaran PKK, kita mungkin ditugasi membuat hamburger dan belajar menggunakan mesin jahit untuk membuat celemek. Tetapi dibandingkan tata boga dan tata busana, sedikit sekali waktu yang dialokasikan untuk topik-topik menata. Kalaupun tercantum dalam buku pelajaran, topik tersebut hanya dibaca di kelas atau lebih parah lagi, dilewati untuk dibaca di rumah sendiri-sendiri, sehingga murid-murid bisa lanjut ke topik-topik yang sedang populer, dan kesehatan. Akibatnya, bahkan segelintir lulusan program studi PKK yang pernah belajar berbenah secara formal pada praktiknya tetap tidak bisa berbenah. Karena sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan pokok manusia. Tempat tinggal tentu makanan dan pakaian. Namun dalam masyarakat mengurus rumah supaya layak huni justru diremehkan karena ada anggapan bahwa kemampuan berbenah didapatkan melalui pengalaman sehingga tidak memerlukan pelatihan, padahal itu salah kaprah. Apakah orang yang lebih berpengalaman lebih lihai berbenah ketimbang yang kurang berpengalaman? Jawabannya tidak. Murid saya 25%-nya adalah perempuan 50-an tahun. Sedangkan mayoritas dari mereka sudah menjadi ibu rumah tangga selama hampir 30 tahun. Dengan kata lain, mereka adalah veteran dalam bidang mengurus rumah. Namun, apakah mereka justru lihai berbenah ketimbang perempuan 20-an tahun? Justru sebaliknya, saking lamanya mempraktikkan pendekatan-pendekatan konvensional yang keliru, para ibu rumah tangga tersebut malah kewalahan karena rumah mereka kepenuhan barang yang tidak perlu. Sedangkan metode menyimpan pada tempatnya ternyata tidak efektif untuk mempertahankan kerapian. Mana mungkin orang mampu beres-beres kerapian? Mana mungkin orang mampu beres-beres kalau mereka belum pernah mempelajari cara berbenah yang benar. Jika Anda tidak tahu caranya berbenah, jangan patah arang.
Sekaranglah waktu belajar. Dengan mempelajari dan menerapkan metode KonMari yang dijabarkan dalam buku ini, antakan yang tidak ada habis-habisnya. Subbab berikutnya, jadikan kesempurnaan sebagai target. Jangan memasang kesempurnaan sebagai target. Mulailah pelan-pelan dan buanglah satu barang saja per hari. Alangkah merdunya kata-kata itu untuk melipur hati orang-orang yang tidak yakin memiliki kemampuan untuk berbenah. Saya menjumpai saran itu dalam semua buku tentang berbenah yang pernah diterbitkan di Jepang, dan saya menelannya mentah-mentah. Sekalipun terpacu untuk giat menjaga kerapian, setelah sempat menyaksikan sendiri dahsyatnya imbas dari berbenah, saya lambat laun merasa patah semangat karena hasilnya tidak kunjung kelihatan. Kata-kata tersebut terkesan masuk akal, lewat ambisius. Apalagi karena kesempurnaan konon tidak terjangkau. Dengan membuang satu barang per hari, saya bisa menyingkirkan 365 barang dalam penghujung tahun. Yakin bahwa saya tidak menemukan metode teramat praktis. Saya serta-merta mengikuti dan menimbang-nimbang harus membuang apa hari itu. Melihat kaos yang tak lagi saya kenakan, saya masukkan kaos itu ke kantong sampah. Sebelum tidur, keesokan malamnya, saya membuka laci dan mendapati buku tulis yang tampak terlalu kekanak-kanakan untuk saya. Saya masukkan pula buku tulis itu ke kantong sampah. Dalam laci yang sama, saya melihat sebuah notes dan serta-merta membatin. Oh, aku tidak membutuhkan itu lagi. Tetapi saya urung mengambilnya karena berpikir, kubuang besok aja. Keesokan paginya, barulah saya menyingkirkan notes tersebut. Sehari sesudah itu, saya lupa membuang barang. Jadi saya mengenyahkan 2 barang sekaligus sehari setelahnya. Sejujurnya, saya menerapkan kebiasaan itu tidak sampai 2 minggu. Saya bukan tipe orang yang suka mereteli barang satu persatu. Untuk orang seperti saya, yang biasanya baru mengerjakan tugas sehari sebelum tenggat waktu, pendekatan tersebut sama sekali tidak cocok. Lagi pula, membuang satu barang per hari tidak mengkompensasi sekian banyak barang baru yang saya beli. Membeli beberapa barang sekaligus. Pada akhirnya, laju pembuangan barang lama tidak setara dengan laju pembelian barang baru. Dan saya kecewa sendiri karena kamar saya tetap saja acak-acakan. Tidak lama kemudian, saya sudah lupa mematuhi aturan untuk membuang satu barang per hari. Jadi, berdasarkan pengalaman saya pribadi, dapat saya beritahukan bahwa rumah Anda takkan rapi-rapi jika Anda hanya berbenah setengah hati. Jika sama seperti saya, Anda tidak berwatak rajin dan ulet, saya sarankan agar Anda mematok kesempurnaan sebagai target barang sekali saja. Banyak yang mungkin akan memprotes kata kesempurnaan, bersikukuh bahwa target itu mustahil. Namun, jangan khawatir, berbenah pada intinya adalah tindakan ragawi belaka. Memutuskan untuk membuang satu barang atau tidak. Kemudian, memutuskan hendak menyimpannya di mana. Asalkan kita mengerjakan keduanya, Anda pasti bisa mencapai kesempurnaan. Benda memiliki wujud dan dapat dihitung, bukan sebuah konsep abstrak belaka. Anda tinggal melihat tiap barang, lantas menentukan hendak menyimpannya di mana. Hanya itu yang perlu Anda lakukan untuk menuntaskan pekerjaan. Berbenah secara kesempurnaan dan menyeluruh tidak susah, asalkan dikerjakan sekaligus. Malahan, siapa saja pasti bisa melakukannya. Dan jika Anda tidak ingin kembali ke kebiasaan berantakan, itulah satu-satunya cara untuk berbenah. Subbab baru. Memulai berbenah berarti membuka lembaran hidup baru. Pernahkah buka lembaran hidup baru? Pernahkah Anda tidak bisa belajar pada malam sebelum ujian dan lantas mulai beres-beres dengan kalut? Saya akui saya pernah.
Malahan, saya sering melakukan itu. Saya kumpulkan tumpukan fotokopian di atas meja dan lantas membuang semuanya ke tempat. Saya berhenti, saya ambil buku-buku pelajaran dan kertas yang berserakan di lantai dan mulai menatanya di rak. Akhirnya, saya membuka laci meja, kemudian menata pulpen serta pensil di dalamnya. Ketika saya melirik jam, ternyata sudah pukul 2.30 pagi. Ketiduran karena dilanda pukul 5 pagi. Dan baru saat itulah, dalam keadaan panik, saya membuka buku pelajaran dan meneguhkan hati untuk belajar. Saya mengira hanya saya yang kerap berhasrat untuk beres-beres sebelum ujian. Tetapi setelah bertemu sekian banyak orang yang berbuat begitu juga, saya tersadar bahwa fenomena itu lazim terjadi. Banyak orang yang tergugah untuk beres-beres selagi di bawah tekanan, misalkan sebelum ujian. Namun, hasrat itu muncul bukan karena mereka ingin merapikan kamar. Penyebabnya ialah mereka perlu membenahi sesuatu. Otak mereka membenahi sesuatu. Otak mereka sesungguhnya ingin belajar, tetapi ketika melihat ruangan yang acak-acakan, fokus mental bergeser ke "aku perlu merapikan kamar ini". Kenyataan bahwa hasrat untuk berbenah jarang sekali terus membara sesudah krisis usai, membuktikan kebenaran teori saya. Sehabis ujian, semangat untuk beres-beres yang ada malam sebelumnya kontan padam, dan kehidupan kembali seperti sedia kala. Kesannya seolah-olah keinginan berbenah telah terhapus dari benak kita. Kenapa? Keharusan belajar untuk ujian dalam hal ini telah dibereskan. Tentu saja bukan berarti bahwa membenahi kamar ampuh untuk menenangkan pikiran yang resah. Sekalipun kegiatan itu mungkin bermanfaat guna menjernihkan benak Anda untuk sementara. Rasa lega tak akan tahan lama karena belum ditangani. Jangan sampai Anda terkelabui oleh rasa lega yang muncul selepas merapikan sekeliling Anda, karena jika demikian, Anda tak akan pernah menyadari pentingnya membenahi aspek psikologi Anda. Ini benar-benar terjadi pada diri saya. Gara-gara merasa perlu membereskan kamar, perhatian saya selalu teralih sehingga saya tidak kunjung belajar. Alhasil nilai-nilai saya selalu jelek. Mari kita bayangkan sebuah kamar yang berantakan. Kamar itu tidak acak-acakan dengan sendiri, adalah Anda, orang yang menghuninya. Konon, kamar yang berantakan adalah cermin dari pikiran yang berantakan. Menurut saya begini, ketika sebuah ruangan menjadi berantakan, penyebabnya bukan persoalan fisik belaka. Situasi acak-acakan yang tak dari akar masalah yang sesungguhnya. Kebiasaan berantakan sejatinya adalah refleks insting untuk mengalihkan perhatian kita dari pokok permasalahan supaya kita tidak perlu menghadapinya. Jika Anda tidak bisa merasa santai di ruangan yang bersih dan rapi, cobalah selami kegelisahan Anda. Siapa tahu Anda bisa menemukan apa yang sebenarnya merisaukan Anda. Ketika kamar Anda tertata rapi, Anda tidak punya pilihan selain menekuni batin Anda. Anda bisa melihat persoalan apa saja yang selama ini Anda hindari dan mau tidak mau mesti menghadapinya. Begitu Anda mulai berbenah, lembaran baru dalam hidup Anda niscaya akan terbuka. Hasilnya hidup Anda akan ikut berubah. Itulah sebabnya Anda perlu merapikan persoalan yang benar-benar penting. Berbenah adalah sarana, bukan tujuan akhir. Tujuan sejati kita adalah merumuskan gaya hidup yang betul-betul kita inginkan begitu rumah kita sudah rapi dan teratur. Subbab baru. Kendala apa yang pertama-tama terbetik di benak Anda ketika mempertimbangkan untuk berbenah? Bagi banyak orang, jawabannya adalah penyimpanan. Para klien saya seringkali meminta saya mengajari mereka mesti menyimpan barang di mana. Saya bisa memaklumi keinginan tersebut, tetapi sayangnya bukan itu pokok permasalahannya. Menyimpan adalah istilah yang menjebak.
Artikel mengenai cara-cara menata dan menyimpan barang Anda serta iklan produk penyimpanan 6 praktis senantiasa diembel-embeli kalimat standar yang mengesankan betapa entengnya proses tersebut. Misalnya, menata ruangan dalam sekejap atau memudahkan Anda berbenah secepat kilat. Sudah bawaan manusia untuk memilih jalan apabila sebagian besar orang menyambar metode penyimpanan yang menjanjikan cara cepat dan mudah untuk membenahi situasi berantakan. Saya mengakui bahwa saya sendiri pernah terpikat oleh mitos penyimpanan tersebut. Sebagai penggemar berat majalah interior, saya tekun membaca cara-cara penyimpanan barang, lantas serta-merta mempraktikannya. Saya pernah membuat laci dari kotak tisu dan memecahkan celengan untuk membeli produk penyimpanan yang praktis. Dalam perjalanan pulang sekolah semasa SMP, saya kerap mampir ke toko kerajinan. Tangan atau membolak-balik majalah di kios koran untuk mengecek produk-produk teranyar. Saat SMA, saya malah pernah menelpon perusahaan pembuat barang-barang unik dan mengerecoki sang resepsionis agar cerita kisah pembuatannya kepada saya. Saya rajin menggunakan produk-produk penyimpanan tersebut untuk menata barang-barang saya. Kemudian saya akan mengagumi hasil kerja saya. Puas akan kerapiannya, jujur saya sampaikan bahwa metode penyimpanan ini tidak bisa menyembuhkan kebiasaan acak-acakan. Pada akhirnya, metode tersebut hanyalah solusi superficial. Saat akhirnya tersadar, saya melihat bahwa kamar saya masih belum rapi sekalipun penuh dengan laci dan benda-benda lain yang konon membantu kita menyimpan barang-barang apik. Kenapa kamarku masih terkesan amburadul? Padahal aku sudah banting tulang untuk menata dan menyimpan semuanya baik-baik. Demikianlah saya bertanya-tanya. Sambil dicekam keputusasaan, saya menengok isi tiap unit penyimpanan dan seketika terperanjat. Saya tidak membutuhkan sebagian besar barang-barang yang tersimpan di dalamnya. Walaupun saya kira sudah berbenah, sebenarnya saya hanya membuang-buang waktu dengan memikirkan barang-barang agar tidak kelihatan. Menyembunyikan benda-benda yang tidak saya butuhkan di dalam wadah tertutup. Penyimpanan barang di tempat yang tidak kelihatan memunculkan ilusi, seolah-olah situasi yang ambuh. Cepat atau lambat, semua unit penyimpanan menjadi penuh dan kamar lagi-lagi kepenuhan barang, sehingga diperlukanlah metode penyimpanan baru yang mudah. Demikianlah lingkaran setan tersebut seakan tidak berujung. Oleh sebab itu, berbenah harus diawali dengan membuang sebelum menaruh dan menata barang. Kita mesti menentukan dahulu barang apa aja yang sungguh kita inginkan dan perlu disimpan. Subbab selanjutnya, memilah berdasarkan kategori, bukan lokasi. Saya mulai serius mendalami serba-serbi berbenah sewaktu duduk di bangku SMP. Pada dasarnya yang saya lakukan sederhana saja, yaitu berbenah secara rutin dan berulang-ulang. Tiap hari saya membersihkan satu tempat saya sendiri. Kamar kakak saya, kamar adik saya, dan kamar mandi. Tiap hari saya merencanakan tempat saya hendak beres-beres. Lantas meluncurkan proyek solo yang menyerupai acara cuci gudang. Tanggal 5 tiap bulannya adalah hari ruang keluarga. Saya rutin menjalankan kebiasaan ini, bahkan sesudah masuk SMA. Sepulangnya ke rumah, saya langsung mendatangi tempat yang saya putuskan akan dibersihkan hari itu. Bahkan tanpa mengganti seragam terlebih dahulu. Jika sasaran saya adalah sederet laci plastik di lemari kamar mandi,
saya akan membuka semuanya, kemudian mengeluarkan seluruh isi laci satu persatu, termasuk sampel kosmetik, sabun, sikat gigi, dan silet. Lalu saya pilih benda-benda kategori untuk dimasukkan ke dalam kotak bersekat-sekat. Kemudian mengembalikan semuanya ke laci. Selepas menatap kagum benda-benda yang sudah tertata rapi berdasarkan kategori, saya melanjutkan kegiatan berbenah ke laci berikutnya. Ada kalanya saya duduk di lantai berjam-jam untuk memilah barang-barang dari dipanggil untuk makan malam oleh ibu saya. Suatu hari, selagi memilah-milah isi laci di lemari ruangan depan, saya terbengong-bengong karena kaget. Ini pasti sama dengan lemari yang kubereskan kemarin, pikir saya. Ternyata bukan, tetapi isinya sama, sampel sabun, sikat gigi, dan silet. Saya menyortir barang berdasarkan kategori, memasukkannya ke kotak, dan mengembalikan semuanya ke laci, persis seperti yang saya lakukan sehari sebelumnya. Bagaikan disambar petir, saya tersadar. Berbenah berdasarkan lokasi adalah kesalahan. Saya malu mengakui bahwa saya baru menyadari sesudah 3 tahun. Banyak orang terkejut karena pendekatan yang sepertinya masuk akal tersebut justru keliru. Akar masalahnya, orang sering menyimpan sejenis barang yang sama di lebih dari satu tempat. Sewaktu membenahi tiap tempat secara terpisah, kita luput melihat bahwa kita semata-mata mengulangi pekerjaan yang sama di banyak tempat. Dan alhasil terus-menerus berbenah tanpa ada habisnya. Untuk menghindarinya, saya sarankan agar Anda berbenah berdasarkan kata. Misalnya, alih-alih memutuskan untuk membenahi ruangan tersebut pada hari ini, tetapkan tujuan seperti hari ini membereskan pakaian, besok buku. Satu penyebab dibalik kegagalan kita mempertahankan kerapian adalah terlambat. Keadaan terlebih ini disebabkan oleh ketidaktahuan kita akan beberapa banyak barang yang sebenarnya kita miliki. Apabila barang jenis tertentu kita simpan secara tersebar di sepenjuru rumah, padahal kita membenahi tempat penyimpanan dan ruangan satu persatu. Kita tentu takkan menyadari jumlah keseluruhannya dan hasil takkan tuntas beres-beres. Dalam rangka membebaskan diri dari lingkaran setan tersebut, berbenahlah berdasarkan kategori, bukan lokasi. Subbab berikutnya. Jangan mengubah metode agar cocok dengan kepribadian Anda. Buku panduan berbenah seringkali mengklaim bahwa situasi acak-acakan memiliki penyebab yang berbeda-beda. Tergantung pada tiap orang, dan alhasil kita mesti memilih metode yang paling sesuai dengan tipe kepribadian kita. Sekilas argumen itu terkesan meyakinkan. Jadi, itu sebabnya aku tidak bisa mempertahankan kerapian. Kita mungkin berpikir demikian. Metode yang label praktis untuk menentukan metode mana yang cocok untuk orang pemalas, orang sibuk, orang rewel, atau orang yang tidak rewel, dan menentukan mana yang pas untuk kita. Suatu saat saya sempat mendalami wacana mengenai berbenah berdasarkan tipe kepribadian, menanyai para klien tentang golongan darah dan karakter orang tua mereka dan sebagainya, dan malah mencoba pendekatan berbasis Dobutsu Urainai alias Shio. Lebih dari 5 tahun saya menganalisis temuan saya di seputar metode berbenah terbaik berdasarkan tipe kepribadian. Walaupun begitu, saya akhirnya menyimpulkan bahwa percuma mengubah pendekatan supaya sesuai dengan kepribadian orang per orang. Dalam urusannya kan orang pada dasarnya pemalas. Selain itu, mereka sibuk. Mengenai rewel atau tidak, semua orang rewel dalam hal tertentu. Tetapi tidak dalam hal ini. Sewaktu mengecek kategori kepribadian yang tercantum, saya sadar bahwa saya cocok dengan semua kategori tersebut. Lantas, bagaimana saya bisa menentukan kategori mana yang cocok untuk orang lain?
Saya memiliki kebiasaan mengelompokkan segalanya berdasarkan kategori. Barangkali karena saya terlalu sering merenungi cara menata ini itu. Sewaktu berusaha keras mengelompokkan klien berdasarkan kategori tertentu dan menyesuaikan layanan saya agar cocok dengan tiap kategori. Jika sekarang dipikir-pikir lagi, waktu itu saya sejatinya mempunyai motif terselubung. Rupanya, saya mengira bahwa dengan merancang kompleks yang terdiri dari metode-metode berlainan untuk tipe karakter yang berbeda-beda, saya pasti akan terkesan lebih profesional. Walaupun begitu, setelah menimbang-nimbang dengan seksama, saya menyimpulkan bahwa lebih masuk akal untuk mengelompokkan orang berdasarkan tingkah laku ketimbang tipe kepribadian yang kelewat umum. Berdasarkan pendekatan tersebut, orang-orang yang susah menjaga kerapian dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis saja. Tipe tidak tega membuang, tipe lalai mengembalikan, dan tipe kombinasi. Melihat para klien, saya menyadari bahwa 90%-nya termasuk ke dalam kategori ketiga, tipe kombinasi, alias lalai menyimpan sekaligus tidak tega membuang. Setidaknya 10% sisanya tergolong tipe lalai menyimpan. Saya belum menjumpai satu orang pun dalam yang termasuk tipe tidak tega membuang. Tulen. Barangkali karena siapapun yang tidak tega membuang cepat atau lambat akan kesulitan menyimpan barang karena semua tempat penyimpanan yang tega membuang tetapi lalai menyimpan. Ketika kami mulai berbenah secara serius, segera saja menjadi jelas bahwa mereka mampu membuang lebih banyak karena mereka sendiri setidak-tidaknya menghasilkan 30 kantong sampah. Yang saya maksud adalah berbenah kepribadian Anda. Asalkan klien saya mencamkan prinsip tersebut, saya tidak perlu mengubah materi pelajaran saya supaya cocok dengan kepribadian orang per orang. Saya mengajarkan pendekatan yang sama kepada semua orang. Cara saya menyampaikan materi dan cara pendekatan yang sama kepada semua orang. Cara saya menyampaikan materi dan cara tiap klien menerapkannya, metode saya tentu akan berbeda-beda sebab tiap individu memiliki keunikan tersendiri. Seunik caranya mendekorasi rumah. Namun, saya tidak perlu repot-repot dengan perbedaan tersebut dalam merumuskan kategori yang kompleks. Berbenah yang efektif hanya terdiri atas 2 aktivitas esensial: membuang dan menentukan di mana harus menyimpan barang. Di antara keduanya, membuang harus didahulukan. Prinsip keduanya, membuang harus didahulukan. Prinsip ini sama bagi siapa saja. Sisanya tergantung pada tingkat kerapian seperti apa yang Anda inginkan secara pribadi. Subbab terakhir dari bab 1. Luangkan waktu khusus untuk berbenah hari. Saya memulai kursus dengan kata-kata ini. Berbenah adalah kegiatan istimewa. Jangan melakukannya setiap hari. Pernyataan ini biasanya menuai keheningan, saking terkejutnya orang-orang. Tentu saja ada banyak perspektif di seputar seni berbenah dan sekalipun saya sudah mengkaji topik tersebut secara mendalam, bukan berarti saya mengetahui semua metode berbenah. Oleh sebab itu, yang saya paparkan di sini semata-mata berlaku untuk metode saya sendiri. Walaupun begitu, perkenankan saya mengulangi. Berbenah hanya perlu dikerjakan sekali. Atau lebih tepatnya, pekerjaan berbenah mesti tuntas sekaligus dalam satu jangka waktu. Jika Anda mengira bahwa berbenah adalah kesibukan tak terkesudahan yang mesti dikerjakan tiap hari, Anda salah besar. Berbenah terdiri di atas 2 jenis, yaitu beres-beres harian dan beres-beres khusus. Beres-beres harian yaitu menggunakan dan mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Akan senantiasa menjadi bagian dari kehidupan kita selama kita masih perlu menggunakan pakaian, buku, alat tulis, dan sebagainya.
Namun, tujuan buku ini adalah mengilhami Anda supaya siap menjajal beres-beres khusus, yaitu merapikan rumah Anda sesegera mungkin. Tuntas, sebuah tugas yang sejatinya hanya perlu Anda lakukan sekali seumur hidup. Anda niscaya dapat meraih gaya hidup yang Anda dambakan dan menikmati lingkungan yang rapi dan bersih sesuai keinginan Anda. Mampukah Anda bersumpah dalam lubuk hati terdalam bahwa Anda bahagia sekalipun dikelilingi oleh terlalu banyak barang sampai-sampai keberadaannya saja tidak Anda ingat lagi? Sebagian besar orang ingin memiliki rumah yang tertata rapi. Sayangnya, kebanyakan orang gagal menyikapi berbenah sebagai ruangan-ruangan di rumahnya sebagai gudang penyimpanan. Seiring dasawarsa demi dasawarsa yang berlalu, mereka tidak kunjung berhasil mempertahankan kerapian sekalipun rajin berbenah tiap hari. Percayalah, jika Anda tidak kunjung menuntaskan tugas sekali seumur hidup, upaya apapun untuk beres-beres rutin tiap hari niscaya berujung kegagalan. Sebaliknya, sekali Anda merapikan rumah secara total, selanjutnya Anda hanya tinggal berbenah dengan mengembalikan barang ke tempatnya sesudah dipergunakan. Malahan mengembalikan barang lantas akan menjadi kebiasaan spontan. Saya menggunakan istilah beres-beres khusus atau acara khusus karena penting untuk menggarap pekerjaan tersebut sesegera mungkin. Mumpung Anda sedang antusias-antusiasnya. Bagaimanapun, merasa bersemangat terus-menerus barangkali justru tidak bagus. Anda mungkin khawatir kalau seusai berbenah total, rumah Anda lambat laun akan kembali berantakan. Barangkali Anda sering berbelanja dan membayangkan bahwa Anda semata-mata akan bertumpuk lagi. Saya mahfum mencobanya. Tetapi sekali Anda berbenah habis-habisan, Anda tak akan lagi kesulitan mengembalikan barang ke tempatnya ataupun memutuskan di mana mesti menyimpan barang baru. Sekalipun kedengarannya sukar dipercaya, Anda hanya perlu mencicipi keteraturan yang satu kali supaya bisa mempertahankannya. Anda hanya perlu meluangkan waktu untuk duduk tenang dan menelaah tiap barang yang Anda punya, lantas memutuskan apakah hendak menyimpan atau membuangnya. Kemudian menentukan hendak menaruh barang simpanan Anda di mana. Pernahkah Anda berkata di dalam hati Anda bahwa aku tidak piawai berbenah atau percuma saja, aku pada dasarnya bukan orang yang rapi? Banyak orang yang bertahun-tahun berpandangan negatif terhadap diri sendiri. Tetapi persepsi itu kontan tersapu bersih begitu mereka merasakan sendiri betapa rapi dan bersihnya tempat tinggal mereka. Perubahan persepsi diri yang demikian drastis, keyakinan bahwa kita bisa melakukan aku dan gaya hidup. Inilah sebabnya murid-murid saya tidak pernah kembali ke kebiasaan berantakan. Begitu Anda merasakan sendiri dahsyatnya dampak dari ruangan yang tertata rapi dan sempurna, Anda pun tak akan kembali lagi ke kebiasaan berantakan. Betul, saya jamin. Mungkin, tapi jujur, saya katakan bahwa metode saya sederhana, sama sekali tidak susah. Sewaktu berbenah, yang Anda hadapi adalah barang-barang. Barang mudah dibuang dan dipindahkan. Siapa saja bisa melakukannya. Tujuan kita bisa dilihat. Begitu kita meletakkan semua pada tempatnya, garis finish sudah terlampaui. Berbeda dari pekerjaan, studi, atau olahraga, Anda tidak perlu membandingkan kinerja Anda dengan orang-orang lain. Standarnya adalah Anda sendiri. Asyiknya dengan orang-orang lain. Standarnya adalah Anda sendiri.
Asyiknya lagi, satu hal yang paling sulit melakukan aktivitas itu terus-menerus. Sama sekali tidak perlu. Anda hanya perlu memutuskan hendak meletakkan barang di mana satu kali dalam setahun. Sedangkan waktu totalnya hanya sekitar sejam setiap harinya. Sulit dipercaya bahwa dahulu saya menghabiskan hari demi hari dengan berbenah, tetapi tidak kunjung melihat hasil yang permanen. Sebaiknya saya kini merasa bahagia dan tentram. Saya memiliki waktu untuk menikmati kedamaian di tempat tinggal saya, yang udaranya saja terasa segar dan bersih. Waktu untuk duduk-duduk sambil menyesap teh herbal sembari berkontemplasi mengenai hari yang baru saja saya lalui. Selagi memandang berkeliling, tatapan saya tertunduk pada lukisan favorit saya yang dibeli di mancanegara, dan vas berisi bunga-bunga segar di sudut ruangan. Walaupun tidak besar, tempat tinggal saya hanya memberi saya kegembiraan. Tidakkah Anda ingin hidup seperti itu juga? Mudah saja. Begitu Anda tahu cara merapikan rumah